Shalom semuanya. Apa kabarnya anak Tuhan hari ini? Kembali lagi di podcast Kerohanian di Makapunas, edisi Kerohanian Kristen. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita kenalan dulu kali ya Kak. Perkenalkan, nama Fiora Stefani. Aku Ananda Kedonata. Nah, di sini kita mengangkat topik pacaran beda agama yang kita ambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Nah, sebelum kita mulai, kita mungkin kenalan dulu sama narasumber kita ya Kak hari ini. Iya. Halo Kak. Halo, Kak. Mungkin boleh kenalan dulu nih Kak. Perkenalkan, nama aku Stefani Parit, aku biasa dipanggil Stefani. Oke, Nah, baik oke. Kak Stefani. Nah, Kak Stefani ini untuk sekarang ini bagaimana Kak? Bekerja apa sedang masih kuliah Kak? Aku masih kuliah. Semester berapa Kak? Aku masih semester 3. Oke Kak Stefani, salam kenal ya Kak. Salam kenal. Mungkin kita udah bisa mulai diskusinya ya Kak. Nah, dari teman-teman yang udah berpengalaman pacaran beda agama, ada beberapa pertanyaan nih Kak. Nah, pernah nggak sih Kakak pacaran atau naksir dengan yang beda agama? Aku pernah yang naksir. Naksir, nah terus ada nggak sih Kak kendalanya atau masalahnya pas naksir sama dia gitu? Agama kendalanya. Agama aja ya sih Kak? Justru agama kendalanya. Jadi nggak akan dilanjutin juga. Oh, berarti udah stop aja nih Kak? Iya. Oke, lanjut. Nah, itu kan Kakak baru naksir aja ke orangnya ya Kak ya, dan belum pernah berhubungan langsung pacaran beda agama gitu Kak ya. Nah, menurut nilai Kakak itu gimana sih Kak melihat teman-teman Kakak itu ataupun orang-orang anak Tuhan lain yang pacaran beda agama itu, yang Kakak lihat dari persepsi Kakak sendiri itu gimana Kak? Kalau menurut aku, Ya. sebenarnya pacaran beda agama itu udah dari permulaan yang salah sih. Karena kan memang di agama Kristen sendiri itu pasti udah dilarang kan untuk pacaran beda agama. Ya. Tapi kalau kedepannya memang mereka udah saling suka ya gimana sih? Ya, itulah menjadi halangan tersendiri ya Kak. Iya, sebenarnya ini udah termasuk prinsip. Jadi dari awal ya emang kita sebaiknya remaja Kristen itu udah punya prinsip untuk menjauhi hubungan yang beda agama. Tapi teman kakak sendiri ataupun orang yang Kakak lihat itu banyak nggak sih yang pacaran beda agama yang Kakak lihat? Aku ada temen yang pacaran beda agama, termasuk pengalaman dari keluarga aku sendiri. Iya. Itu ada yang beda agama juga. Nah, ini kan ada lagi kan, itu kan baru halangannya itu kan karena mungkin prinsip dari awal itu emang udah salah. Nah, ini ada juga dari pengalaman aku pribadi, aku lihat ada orang yang pacaran beda agama itu terus berlanjut dan tanpa halangan, itu ada kayak yang Kakak lihat? Ada, kalau salah satu dari mereka itu sepakat untuk ada yang pindah agama, Oh, atau iya, enggak juga kan ada juga yang nikah tapi tetap di agama masing-masing. Iya gitu. begitu kan. Sebenarnya kita juga mikirin ujungnya. Kan tadi Kakak udah nanya ke aku Iya. kalau pengalaman aku tentang beda agama. Kalau dari kalian sendiri, kalian punya pengalaman kah? Kalau aku sih enggak sih Kak. Kalau aku secara pribadi, aku ada sih Kak. Itu pengalamannya itu waktu sekitaran aku masuk sekolah di SMP antara kelas 8 dan sampai kelas 9. Nah, itu pernah ada cewek yang dekat ke aku, dan aku juga suka gitu, terus juga jalan hubungan. Kebetulan juga ceweknya itu beragama Hindu. Nah, di agama Hindu kan pasti juga kita tahu kan kental dengan tradisi dan budaya yang mereka itu pokoknya mereka itu taat lah dengan budaya mereka dan juga kekeh dengan budaya dan tradisi mereka. Nah, cewek itu suka sama aku, terus juga aku juga suka sama dia. Kemudian juga kita juga sudah sempat berpacaran di SMP waktu itu, dan juga kebetulan ceweknya ikut aku sekolah waktu itu. Aku memilih sekolah SMK Kesehatan, dan juga ceweknya ikut aku karena ingin dekat dengan aku. Nah, pada satu saat
ketika aku waktu itu mendengarkan firman Tuhan. Waktu itu aku mendengar firman Tuhan di perkumpulan anak-anak muda ataupun IOT pas waktu itu. Kebetulan waktu itu aku dengar mengenai hubungan ataupun pergaulan dengan anak-anak muda. Salah satunya itu dibahas tadi di ayat 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 itu. Nah, di sana di firman Tuhan itu dikatakan oleh pembawa firman Tuhan, gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Nah, kemudian aku kepikir-pikir ulang lagi kembali. Nah, kalau begini jadinya kan susah juga buat aku kan secara pribadi. Kalau aku terus menjalani hubungan ini yang nggak seimbang ini, jadinya aku orang yang tidak taat terhadap firman Tuhan, dan juga pastinya aku mengecewakan nama Tuhan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian juga waktu itu setelah aku mendengar firman Tuhan itu, kemudian aku stop pacaran beda agama dan juga stop hubungan aku dengan cewek tersebut. Dia juga cewek itu juga terima juga apa keputusan aku, dan juga sampai di situ juga hubungan kita selesai gitu. Jadi gak dilanjutin karena beda agama? Iya, ya memang gitu. Jadi Anda lebih milih ke Tuhan ya? Iya. Mungkin lanjut lah ya Kak. Di sini kan kita topiknya ngangkatnya pacaran beda agama yang kita ambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Mungkin aku bacain ya ayatnya. Di ayat 14 itu, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang dapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagaimana cara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Nah, di sini tuh ayat 14 itu kan jangan kamu merupakan pasangan tidak seimbang. Ada nggak sih Kak dari tokoh Alkitab gitu yang Kakak tahu seperti topik kita hari ini, pacarannya beda agama gitu Kak? Mungkin yang Kakak ketahui atau yang Kakak pernah baca dari ayat firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab gitu. Untuk tokoh Alkitab sendiri kan di zaman itu sebenarnya nggak ada tertulis spesifik gitu untuk beda agama. Cuma memang di sini tertulisnya itu nggak seimbang karena terang dan gelap memang tidak bisa bersatu. Kalau misalnya dibaca satu perikop itu kan tentang kekafiran. Jadi kalau mau ditafsirin sebenarnya juga nggak, ini juga bukan tentang bahas pasangan aja sih, tapi lebih ke bagaimana cara kita bergaul dan cara kita tuh memiliki lingkungan yang baik. Tapi untuk dari tadi tokoh Alkitab sendiri ya, yang aku tahu itu mereka menyimpang. Karena mungkin di zaman tokoh Alkitab sendiri kayak zaman Salomo ya, dan zaman Daud yang aku tahu itu mereka itu kan belum ada, maksudnya belum ada agama, lebih kayak ke ada gitu, ada kepercayaan kayak gitu, percaya kepada dewa kayak gitu. Jadi yang aku tahu mereka menyimpang, dan dari situ pun kita tahu kalau kehidupan mereka itu mereka tuh mencari pasangan yang nggak seimbang dengan mereka. Mereka mencari pasangan yang nggak percaya sama Tuhan. Karena kan di zaman itu Salomo yang notabene raja yang hikmat kan, tapi dia mencari pasangan yang nggak percaya sama Tuhan, dan itu tuh udah salah kayak gitu. Oke, baik Kak. Ada pertanyaan lagi Kak. Nah, menurut pengalaman aku kan yang aku lihat secara pribadi, ada salah satu temanku ya, itu yang sudah kekeh ataupun sudah mempunyai prinsip itu tetap melanjutkan hubungannya dengan pacaran beda agama. Nah, itu menurut kakak ataupun menurut ayat Alkitab yang kakak baca selama ini, cara menegurnya itu bagaimana Kak ya? Dan selama ini agar mereka tidak merasa tersakiti salah satu pihaknya, ataupun pihak cewek atau pihak cowok merasa tidak tersakiti, ataupun mereka mental mereka tidak down, ataupun mereka tidak merasa dijatuhkan gitu. Bagaimana Kak? Kalau dari pengalaman aku juga punya kerabat terdekat aku yang dia tuh punya hubungan beda agama. Sebenarnya kalau untuk hubungan beda agama itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing ya, gimana cara mereka menjalaninya dan gimana cara mereka tuh menasihati dirinya sendiri, karena pada dasarnya balik lagi kan ke diri sendiri. Tapi kita sebagai orang-orang
Kristen, remaja Kristen, itu ada baiknya untuk kita tuh saling menegur mereka dalam kasih, dalam artian kita merangkul mereka untuk kita tuh saling sama-sama bertumbuh di dalam iman supaya kita tuh punya kebiasaan yang baik, dan ya lama-lama orangnya juga pasti hatinya tuh terketuk untuk dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin sayang dengan Tuhan, dan dari situ pun dia percaya kalau dengan pacaran beda agama itu bukan, itu cara yang salah, dan dia tuh akan memulai hidup yang baru gitu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Oke, baiklah. Kayak gitu. Jadi kita menegur mereka dengan kasih kayak gitu ya Kak? Iya, supaya kita juga ngerangkul mereka sih, supaya kita punya kebiasaan yang baik untuk kayak ibadah bareng, gitu. Atau ya saling menasihati sih Tapi sebenarnya. sebetulnya bisa nggak sih umpamanya kalau umpamanya si pihak cewek itu beda keyakinan dari si cowoknya, terus kalau kita menegurnya mereka itu dengan mengajak si cewek untuk beribadah ke gereja gitu untuk mengikuti cowoknya. Kalau Seperti berarti itu, kita gitu kayak kan? narik Narik. si ceweknya Ceweknya biar untuk ikut kita. gitu. Dan menurut aku itu cara yang salah sih, karena kan pada dasarnya kan mereka udah beda Iya. prinsip kan dari kita, dan kita juga nggak boleh yang apa ya, kita nggak boleh sembarangan gitu loh untuk ngajak orang ibadah padahal mereka tuh nggak percaya. Tapi kan itu belum dicoba kan, belum diterapkan secara langsung. Tapi umpamanya kalau si pihak cewek itu mau ikut cowoknya ke gereja, itu bagaimana? Bisa dilakukan? Kalau aku nggak tahu ya kalau Ya. untuk misalnya ada di agama lain tuh kayak gimana. Cuma dari untuk agama untuk kita sendiri Kristen di gereja pun juga nggak masalah orang lain Ya. mau masuk atau enggak. Selagi mereka nggak mengimani, ya mereka sebenarnya juga nggak apa-apa masuk ke gereja. Tapi balik lagi ini ke orangnya, takutnya tuh nanti merekanya yang tersinggung atau kitanya jadi berdosa karena ngajak mereka padahal itu nggak seharusnya dilakukan. Jadi sebenarnya ada baiknya kita tetap melakukan segala sesuatu tuh dengan kasih aja sih, supaya mereka tuh juga orang-orang yang nggak percaya, mereka tuh merasakan kasih yang dari Tuhan gitu lewat kita kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk ngajak ibadah, yang penting kita tuh berbuat baik aja, berbuat yang penuh dengan kasih supaya mereka merasakan kasih Tuhan lewat kita. Oke. Kayak gitu. Tapi dari pengalaman aku pribadi, yang lihat teman aku tuh dia ketika dia mengajak temannya itu pasangannya itu yang beda agama itu, temannya itu mau, bahkan dia sangat tertarik untuk mengikuti ibadah-ibadah itu. Jadinya dia kalau setiap diajak sama cowoknya untuk ibadah dia mau, dan juga kebetulan dia mau tahap yang lebih tinggi lagi untuk melakukan pernikahan dan mengikuti cowoknya gitu. Nah, menurut kakak itu masih oke-oke aja Pak ya? Bukan oke-oke aja sih, tapi lebih ke kalau dia mau mengikut Tuhan, Ya. kalau dia mau serius mengikut Tuhan, aku tuh kontra sama yang mengikut Tuhan tuh karena pasangan. Karena pada dasarnya dia tuh kan gak mengimani ya. Jadi aku takut yang kalau misalnya bahkan kita sendiri aja yang Kristen dari lahir ya, itu belum tentu kita beriman banget kan kepada Tuhan, belum tentu kita yang rajin ibadah, rajin baca Alkitab. Gimana yang kalau mereka pindah agama karena pasangan? Jadi yang mereka kejar itu tuh cuma dunia aja, tapi mereka tuh nggak tahu tentang konsep dari hidup kekal nantinya atau kehidupan setelah kehidupan yang sekarang kayak gitu. Dan yang aku tahu ya, kalau ikut Tuhan itu kan harus sungguh-sungguh. Iya. Kalau misalnya mereka nantinya ikut Tuhan terus mereka berekspektasi nih, mereka berekspektasi hidup yang bahagia bersama pasangannya. Kalau misalnya nanti suatu saat mereka ada di titik rendah, kemungkinan besar kan mereka juga balik kawin, nggak sih? Iya, kalau umpamanya ada suatu saat di jenjang pernikahan itu mereka ada konflik itu kayak sebenarnya salah satu pihak mungkin balik lagi ke
kepercayaannya semula gitu kan. Iya, jadi sebisa mungkin menghindari hal yang kayak gitu. Kalau memang benar-benar mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan prosesnya kan pasti juga panjang, ada katekisasi pernikahan kayak gitu-gitu. Dan kalau memang mau sungguh-sungguh bisa aja, tapi orientasinya itu langsung ke Tuhan, jangan ke pasangan. Oke. Gitu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih di ayat Alkitab yang hubungan beda agama itu dibawa sampai jenjang pernikahan? Di Alkitab itu ada ayat tentang perkawinan. Itu yang aku tahu, yang aku pernah baca juga, kalau orang yang nikah sama orang yang beda agama itu, misalnya nih istrinya itu beda agama, terus suaminya itu orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, maka suaminya itu harus menuntun istrinya untuk beriman kepada Allah dan dia nggak boleh menceraikan. Itu ada di 1 Korintus 7 ayat 10. Ayat 12, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seseorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi pada dasarnya memang nggak boleh menceraikan, walaupun pada awalnya mereka beda agama. Yang penting sama-sama saling mau menuntun supaya untuk saling percaya dan nggak boleh ada perceraian. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimana sih solusi bagi kita anak muda khususnya Kak ya? Kita kan masih muda ya, dan kita juga pastinya kan kalau sudah suka kepada orang itu pasti melanjutkan hubungannya untuk buat tahap pacaran Kak. Nah, bagaimana sih itu solusinya bagi kita anak muda itu untuk pacaran beda agama itu sendiri Kak? Mungkin bisa kasih saran buat teman-teman yang lagi pacaran yang beda agama gitu. Aku nggak tahu ya, cuma aku pengen ngasih tahu aja kalau hidup di dunia ini kita tuh apa yang kita kejar sih? Pasti yang kita kejar itu kan kemuliaan nama Tuhan kan. Selain itu memang udah dikatakan untuk kita berpasang-pasangan dan udah terjelas juga di Alkitab kalau kita harus mencari pasangan yang seimbang karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi aku mau kasih tahu kalau biar teman-teman itu nggak terlalu mikirin yang beda agama. Jadi kita ada baiknya untuk mendekatkan diri ke pergaulan yang baik, ke lingkungan-lingkungan yang baik. Juga lingkungan-lingkungan yang seiman itu berpengaruh banget karena di Alkitab sendiri tuh ada tertulis yang aku pernah tahu. Pokoknya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jadi itu tertulis di Ibrani 10 ayat 24-25. Jadi dengan kita mendekatkan diri ke lingkungan orang-orang sama-sama orang percaya, lingkungan-lingkungan ibadah, dalam kayak gitu kita bisa saling menasihati dan terketuk hatinya untuk tetap pada prinsip. Jadi dengan kita berprinsip, dengan kita taat dan setia kepada Allah, kita tuh pasti punya kualitas hidup yang baik dan Tuhan tuh pasti bakalan kasih kita orang yang sepadan. Kayak gitu. Itu ya Kak. Jadi buat kita tuh harus lebih dekat sama Tuhan biar kita punya prinsipnya lebih dekat sama Tuhan dan dapat sepadan gitu ya Kak. Benar. Dan juga di lingkup semua ini kan pastinya kan mengarah lagi ke pergaulan kan, khususnya anak muda. Bagaimana kita memilah teman permainan gitu kan Kak ya, dan khususnya juga kan hubungan dengan sesama kita, khususnya buat pacaran Kak ya, kan mengarah ke pergaulan Kak ya. Kadang tuh kita juga nggak bisa menghindari pergaulan kayak gitu kan. Terus juga banyak orang-orang yang beda agama juga sama kayak kita. Tapi itu balik lagi ke diri kita, gimana cara kita berprinsip, gimana cara kita selalu ingat akan firman Tuhan tentang taat dan setia. Jadi di Alkitab tuh sebagai orang Kristen landasan hidupnya itu kan selain iman, pengharapan dan kasih, ada yang namanya taat dan setia. Taat dan setia itu yang paling berarti sih, supaya kita tuh selalu
iman kita tuh selalu kuat gitu loh. Jadi kita walaupun di tengah-tengah pergaulan yang beda agama sekalipun atau cenderung yang nantinya bakalan suka sama beda agama, sebisa mungkin tuh udah dihindarin dan sebisa mungkin tuh kita memiliki kebiasaan yang baik supaya kita bisa jadi terang dan garam. Terus kita juga kuat akan iman kayak gitu. Oke Kak. Baik, mungkin dari kita kan dapat saran nih dari narasumber kita hari ini bahwa kita harus punya prinsip taat sama Tuhan. Nah, gak kerasa nih kan kita udah berbincang-bincang sampai sore nih ya Kak. Mungkin kita udahin dulu ya Kak diskusi hari ini. Kita bakal kembali lagi nanti di topik selanjutnya. Ya mungkin di pembahasan podcast selanjutnya kita akan membahas dengan topik-topik yang berbeda yang menarik dengan pergaulan ataupun dengan tentang anak-anak muda. Oke guys, sampai ketemu di selanjutnya ya guys. Shalom. Shalom. Jangan lupa like, komen dan juga di subscribe ya teman-teman semua.